Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinasi Widi dengan NIM 200512140404. Saya dari kelas SI 2020B. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai standarisasi jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto. Pertama-tama kita pelajari dulu pengertiannya. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pada standarisasi jaringan komputer terdapat OSI versus TCP/IP. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Pada OSI terdapat beberapa lapisan yang terbagi menjadi upper layer dan lower layer. Akan saya bahas pada slide selanjutnya. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Model layer OSI dibagi ke dalam 2 grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Pada application layer pertama adalah application layer. Lapisan ke-7. Lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan application layer ini, 1. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua, ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol.
Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMB atau Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Yang kesembilan ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Lapisan keenam ada Presentation Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini, satu ada Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada Session Layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada satu NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDO atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keenam ada RCP. Selanjutnya ada Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada satu TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Selanjutnya ada Network Layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada satu IP atau Internet Working Protocol. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Selanjutnya ada Data Link Layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame.
Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, and switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Protokol yang berada dalam lapisan ini satu, PPP atau Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SIP atau Serial Line Internet Protocol. Protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ada physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. TCP versus UDP. Kalau TCP itu connection oriented, UDP connectionless. TCP reliable, UDP best effort. TCP segment sequencing, UDP no sequencing. TCP retransmission, UDP no transmission. TCP handshaking, UDP non handshake. TCP acknowledge, UDP no acknowledgement. TCP email file sharing download, UDP voice streaming, video streaming. Network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol SMTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Telecommunication Network Telnet, File Transfer Protocol FTP, Lightweight Directory Access Protocol LDAP, Secure Socket Layer SSL, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Selanjutnya ada Secure Shell atau SSH, Post Office Protocol Version 3 atau PUP3, Internet Message Access Protocol atau IMAP, Internet Control Message Protocol atau ACMP, Point-to-Point Protocol, Domain Name System atau DNS, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, HTTPS. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.